Kita akan berbincang, membahas lebih dalam mengenai tema kita, Zero Bullying Era Digital, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga, bersama narasumber dari Puspaga Kota Bekasi. Kita sapa dulu Ibu Dr. Siti Nur Hidayah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Ibu Delni Irawati Jamalus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ibu Resa Rusayani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi rekan-rekan pendengar. Ya semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, kita ke Ibu Dr. Siti dulu ini berkaitan dengan peran dari Puspaga di Kota Bekasi yang memang ini dibentuk sebagai media pembelajaran ya Bu ya, dari warga agar keluarga kita ini bisa bebas dari segala macam ya kasus-kasus seperti perundungan, kemudian juga pelecehan seksual, dan juga mungkin bisa dijelaskan berkaitan dengan pengertian bullying di era digital ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Yang pertama kami akan sampaikan tentang Puspaga, jadi Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bekasi. Ini kantornya di kantor perkantoran Wali Kota Bekasi. Dan Puspaga ini fungsi utamanya itu adalah pencegahan, biar tidak terjadi kekerasan. Intinya seperti itu. Jadi yang pertama itu memang meningkatkan kemampuan keluarga, meningkatkan kapasitas sebagai orang tua, misalnya dengan pelatihan-pelatihan pengasuhan, kemudian juga menjadi tempat sharingnya keluarga. Jadi keluarga itu orang tua dan anak terhadap permasalahannya. Dalam hal ini yang paling banyak yang disaringkan atau dalam bentuk konsultasi itu adalah masalah kesehatan mental. Nah itu di Puspaga. Begitu. Baik. Nah terkait dengan bullying maupun cyberbullying ini frekuensinya kan meningkat, ya. Terus-menerus ada, bahkan yang sekarang meningkat itu adalah cyberbullying, gitu ya. Nah, bullying ini dibandingkan dengan kekerasan yang lain itu jarang dilaporkan. Jadi bila dilaporkan itu pertama kalau pihak keluarga atau orang tuanya itu tahu bahwa hal ini itu perundungan dan perlu dilaporkan. Tapi kebanyakan tidak, gitu ya. Kebanyakan itu tidak dilaporkan. Tapi fenomenanya kasusnya meningkat dan nanti di akhirnya endingnya itu adalah berkaitan sama masalah kesehatan mental. Misalnya tiba-tiba konsulnya udah dalam kondisi depresi. Ternyata setelah dirunut terjadi karena adanya bullying itu sendiri ya Bu. Baik, ini faktor kenapa Bu ya memang tidak dilaporkan, karena apakah karena memang korban sendiri ini enggan melapor karena memang ditahan oleh orang tua, seperti apa? Ya mungkin ada Mbak Eca yang bisa menjelaskan kenapa nggak lapor tuh Mbak? Iya, silakan. Kenapa banyak yang tidak melaporkan? Gitu ya. Cyberbullying ini memang menjadi satu tema khusus ya, yang sekarang memang sedang diangkat dan bagaimana ini bisa menanggulanginya selain daripada perundungan yang bersifat fisik, walaupun memang perundungan fisik pun juga ini menjadi urgensi di mana tahun 2024 terjadi peningkatan secara signifikan itu sebanyak 101%. Itu berdasarkan data yang dihimpun oleh JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Jadi dari 2023 sampai dengan 2024 kenaikannya itu hingga 101%. Walaupun ya itu dia, banyak kekerasan seksual yang lebih besar 42% dan bullying 31%. Nah, bullying ini juga termasuk dalam cyberbullying juga, fisik maupun psikis. Cyberbullying tadi seperti yang Ibu Nur katakan, efeknya adalah bukan ke fisik ya, tapi lebih ke psikis, lebih ke mental. Banyak sepertinya seperti menjadi budaya ya di
sosial media sekarang pun yang dicontohkan oleh orang dewasa, di mana kayak komen-komen negatif itu dianggap sebagai satu hal yang lumrah. Padahal ada beberapa orang yang menanggapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang biasa aja. Tapi kalau kita komen, ujung-ujungnya orang gitu aja baper. Bener nggak Ibu? Ya, apa sih istilahnya normalisasi. Iya, Normalisasi gitu aja baper. Nah, itu dia. Jadi hal-hal yang seperti itu, budaya-budaya yang seperti itu yang akhirnya menganggap bahkan orang tua pun udahlah gitu aja kamu ngadu gitu kan. Padahal bukan untuk beberapa anak itu menjadi sesuatu yang besar menurut dia gitu. Kenapa tidak banyak yang ngelapor? Ya itu dia. Tadi karena banyak normalisasi itu sendiri. Padahal kan di Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 itu kan memang ada diatur gitu ya, termasuk kayak pasal 27 ayat 3 gitu kan mengenai pencemaran nama baik. Kemudian pasal 29 dan 27B tentang kekerasan, ancaman kekerasan, menakut-nakuti, kemudian juga memberikan data pribadi, menyerang pribadi secara daring seperti itu, yang menyebabkan kondisi mental seseorang itu menjadi menurun, apalagi termasuk anak-anak, gitu. Artinya ada peran keluarga di sini agar memang pencegahan maupun juga pelaporan juga bisa dilakukan. Nah, seperti apa untuk peran dari keluarga sendiri, Bu Esa? Jadi gini. Kenapa anak-anak bisa dikatakan atau anak atau remaja bisa dikatakan anak nakal gitu ya? Kan sekarang banyak kayak gitu, anak nakal nih gitu. Cuma balik lagi deh, kalau kita bicara mengenai anak nakal di satu lingkungan, kalau kita ketemu sama anak nakal, pertama apa yang terbesit di orang dewasa? Anaknya siapa sih nih? Bener nggak? Betul. Anaknya Pak siapa nih? Anaknya Bu siapa sih? Bener nggak? Artinya peran daripada keluarga, rumah itu yang membentuk karakter anak tersebut. Begitu kan? Nah, peran daripada keluarga ya pasti sangat penting. Orang yang dicapnya adalah anaknya, bapaknya kok anaknya siapa nih? Ibunya siapa sih? Kok nggak bisa ngedidik anaknya? Bener nggak? Nah, karakter seorang anak mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Ibu Dr. Nur. Pembentukan karakter anak itu tidak bisa melulu soal bagaimana dia berkembang. Anak itu berkembang tidak dengan sendirinya. Anak itu berkembang pertama karena faktor keluarga. Kemudian ada juga lingkungan yang dia pilih atau lingkungan yang dia jalanin. Kemudian ada juga yang namanya sistem pendidikan. Apakah dia nakal karena sistem pendidikannya yang lemah? Baik itu pendidikan karakter di rumah maupun pendidikan karakter di sekolah, gitu. Terus apakah juga ini memang adanya sistem hukum kita di Indonesia yang lemah? Dan kita juga nggak tahu, gitu. Jadi memang kenapa terjadi hal-hal yang sekarang ini? Karena memang kita harus tarik mundur nih. Ini menjadi konsentrasi bukan cuma keluarga aja, tapi juga semua pihak, sekolah, kemudian juga lingkungan, sosial media. Gitu kan, semuanya juga berperan. Baik, banyak faktor ya, Bu ya. Banyak faktor, betul. Baik, kalau misalnya orang tua tahu anaknya jadi korban bullying, apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Ke Bu Dani mungkin. Baik, terima kasih. Harus menurut saya ya, ini ya, peran orang tua itu kan sangat penting ya dalam membentuk karakter seorang anak, gitu kan. Kita harus balik ke orang tua, paham nggak apa sih fungsi daripada membentuk keluarga, gitu kan. Nah, di sini banyak yang tidak memahami pada saat seseorang menikah itu tujuannya apa, visi misinya apa. Ini yang harus kita satukan dulu pemikiran daripada terbentuknya suatu keluarga, gitu. Makanya saya bagian dari program Puspaga salah satunya adalah membentuk pendidikan pranikah, gitu kan. Itu salah satu program kerja kita di mana untuk mengurangi tingkat perceraian yang ada di Kota Bekasi dan juga kekerasan pada perempuan dan anak. Gitu kan. Nah, kalau orang tua paham apa sih fungsi daripada membentuk suatu keluarga, yaitu pertama membentuk rasa aman dan nyaman pada anak. Kalau anak sudah nyaman dan aman dengan keluarga, ada persoalan apapun dia pasti akan show up, gitu kan. Dia kan mudah bicara sama ayah atau ibunya. Nah, ini yang paling sekarang saat ini paling
kurang terjadi ya, di mana anak-anak mencari tempat curhat yang lain gitu kan. Dia lebih nyaman curhat di medsos, bahkan dia membuat status yang membuat orang ribut gitu kan, memviralkan suatu persoalan. Padahal sebenarnya kalau diselesaikan secara kekeluargaan itu sih biasa-biasa aja gitu kan. Yang poin kedua, orang tua itu bertanggung jawab meningkatkan perlindungan kepada anak. Jadi selain membuat rasanya aman dan nyaman sama anak, juga meningkatkan perlindungan. Jadi anak-anak ini orang tua itu harus tahu keadaan anak saya ini seperti apa gitu kan. Pada saat anak-anak udah ada warning gitu kan, misalnya anaknya jadi lebih pendiam gitu kan, anaknya lebih banyak kurang bicara gitu kan, harusnya ajak komunikasi. Ini anak saya ada sesuatu something yang terjadi sehingga membuat dia jadi seperti ini gitu kan. Nah ini orang tua kurang peka saat ini gitu kan. Sudah terjadi seperti gunung es. Sudah terjadi sesuatu yang sangat di luar batas, baru dia kaget, wah anak saya sudah begini. Nah ini yang orang tua tidak sadar gitu yang terjadi pada keluarga saat ini. Terus yang ketiga, orang tua juga harus menemani tumbuh kembang anak. Dia tahu kalau tahap ini anak-anak seperti apa kebutuhannya, usia seperti ini kebutuhan apa gitu kan. Nah ini yang tidak ada pada orang tua saat ini. Mereka anggap, yaitu yang tadi dikatakan oleh Ibu Nur sama rekan saya Mbak Eca, mendamaikan, mengatakan tidak apa-apa, orang normalisasi ya. Toh masih anak-anak, nggak apa-apa kok, biasa aja. Tapi pada saat terjadi di block up gitu kan, ketahuan seperti gunung es yang meledak gitu kan, seperti kasus yang kita lagi viral saat ini ya, yang terjadi di SMA Negeri 72 ya, Jakarta, itu kan juga seperti itu ya, dari orang tua yang tidak utuh gitu kan, terus anaknya pendiam gitu kan. Nah, ketiga poin ini kalau misalnya orang tua paham gitu kan, dia memberikan peranan yang penting buat seorang anak, insya Allah hal-hal seperti ini akan sangat bisa diminimalisir, bahkan zero ya, seperti yang tema kita saat ini. Baik, Bu, kalau misalnya orang tua kan juga harus jadi pendamping ketika anak memainkan gadgetnya. Nah, mungkin kalau dari Puspaga sendiri ada nggak, Bu, bagaimana orang tua sendiri itu untuk bisa bagaimana menjadi teman gitu ya kalau anak-anak ini bermain gadgetnya begitu, Bu? Mungkin kalau misalnya dalam hal gadget ya, orang tua itu harus memberikan jadwal gitu, batas, dan memberikan edukasi, ini loh bagus buat kamu, ini nggak bagus buat kamu. Nah peran-peran seperti ini yang tidak didapatkan seorang anak. Ya kan, kasus kekerasan pada anak sama perempuan itu kan mulai melonjak semenjak COVID, di mana anak-anak yang harusnya belum memegang handphone gitu kan, tiba-tiba harus dilepas, di mana orang tua harus bekerja. Sementara daripada sistem komunikasi kita, digital kita itu tidak ada namanya batasan yang untuk membatasi bahwa ini usia begini tidak boleh mendapatkan informasi seperti ini gitu kan. Filterisasinya belum ini ya. Iya, betul. Jadi peran daripada orang tua dalam hal gadget itu membuat suatu peraturan gitu kan. Peraturan yang membuat win-win solution gitu kan, di mana anak kan juga tidak mau dihakimi gitu. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh, ya nggak bisa gitu. Kita harus menjelaskan dampak apa kalau dia membuka informasi yang tidak dibutuhkan oleh anak tersebut, dan juga kita memberikan jadwal-jadwal di mana dia bisa memakai HP, di mana dia tidak udah stop gitu kan. Ada aturannya. Membuat peraturan yang semuanya ini harus diatur ya, Bu ya. Baik, kita ke Bu Siti Nur Hidayah berkaitan dengan bentuk-bentuk cyberbullying yang memang ini paling sering terjadi pada anak itu seperti apa, Ibu? Ya, bentuk-bentuk cyberbullying itu yang pertama itu ya cyberbullying sendiri itu ya, jadi hinaan, ancaman lewat media digital. Kemudian ada yang ada pelecehan itu ya, harassment gitu. Kemudian juga mengeluarkan dari grup secara disengaja, itu bisa loh, dan apalagi kalau namanya bullying itu mungkin kita belum tadi ya definisinya. Bullying itu sebuah tindakan yang berulang, tindakan yang tujuannya menyakiti, merendahkan, dan itu berulang gitu. Kalau sekali aja itu enggak sih, kalau bukan bullying, tapi kalau berulang itu, nah itu seringkali kan begitu. Jadi ada di sebuah media sosial bareng-bareng, tiba-tiba dia dikeluarin, gitu ya. Kemudian di impersonation ya, berpura-pura menjadi orang lain untuk menjatuhkan. Misalnya sekarang itu anak-anak itu punya media itu, medsos itu hasil riset saya itu
Paling tidak itu dua, 2 akun. Iya. dua akun, tapi rata-rata bahkan malah Banyak tuh, Bu. 4 akun. Iya. Nah, terus setiap medsos itu akunnya tidak satu, jadi punya 4 medsos misalnya, Instagram dan gitu ya. setiap medsos itu akunnya 2 dan 1 itu anonim. Itu yang justru dijadikan sebagai bullying itu ya. Ya betul. Ada yang dijadikan sebagai dia curhat, tapi ada juga yang dijadikan sebagai membuli orang lain gitu ya. Kemudian itu ya, dan terkait, jadi yang sekarang ini adalah bullying yang terkait dengan seksual. Jadi seksual cyberbullying gitu ya, yang semakin banyak. Nah, ini jadi merebak karena anak itu sudah diasuh oleh digital, sehingga udah di dunianya itu hanya di genggamannya gitu ya. Apalagi dia kurang berinteraksi, udah kemana-mana begitu ya. Dan orang tua nggak tahu kalau anaknya juga sebagai korban, tapi juga sebagai pelaku juga ya. Nah, kalau untuk mengajarkan anak berkaitan dengan agar punya empati nih Bu, agar mereka tidak jadi pelaku ataupun juga jadi korban. Ini Puspaga sendiri mengajarkannya seperti apa sih Bu? Jadi kalau di Puspaga itu ada fungsi yang paling penting itu adalah di pencegahan. Pencegahan itu dengan adanya edukasi gitu. Yang pertama sasarannya orang tua itu edukasi, misalnya pengasuhan, komunikasi efektif gitu ya. Orang tua pintar dalam gadget gitu. Jadi misalnya saat anaknya diberikan gadget itu sebenarnya orang tua sudah memberikan kekuasaan kepada anaknya untuk mengarungi dunia ini, baik terang maupun gelap gitu kan. Sehingga orang tua juga harus punya cara gitu ya, misalnya harus ngerti family link gitu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selain pengasuhan begitu, yang tadi sudah disampaikan Bu Delni itu siap menjadi orang tua. Jadi ada pelatihan pranikah gitu ya. Yang sekarang ini nggak tahu ada mungkin formalitas gitu ya. Ketiga biasanya ada tapi ya. Cuma memang kadang ini juga dia kecolongan juga mereka. Iya, itu di KUA sih itu sekarang ini gitu ya. Nah, mungkin semoga nanti ada kebijakan bahwa mau nikah harus kursus dulu di Puspaga gitu. Di Puspaga sendiri juga sekarang sudah bersinergi, berkolaborasi dengan beberapa lembaga, dan kita berharap memiliki lembaga yang lebih memiliki mitra ataupun kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang lebih luas. Untuk saat ini di Puspaga sendiri dalam waktu dekat akan menandatangani MOU bersama LBH di tempat saya bernaung, LBH Iblam, di mana nanti di sekolah pranikah ini selain diberikan pendampingan khusus kepada calon-calon suami istri, nanti mereka juga diberikan edukasi secara hukum bagaimana mengenai hukum waris, bagaimana mengenai hukum asuh anak, bagaimana nanti kita mengedukasi juga hukum-hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga gitu kan. Walaupun ini sebenarnya amit-amit gitu ya, tapi kan bagaimanapun akses terhadap hukum itu kan harus bisa memberikan manfaat gitu kepada semuanya. Dan LBH Iblam ini hadir bukan hanya untuk mendampingi korban saja, tapi juga mendampingi semua warga Kota Bekasi yang agar kedepannya juga bisa lebih mudah untuk bisa mengakses kebijakan maupun pengetahuan dasar hukum, sadar hukum. Jadi mengedepankan hal-hal yang seperti itu gitu di Puspaga sendiri. Kalau untuk alur proses dan juga pelaporan ini seperti apa?
kalau misalnya anak kita jadi korban gitu ya ke Puspaga sendiri. Oke, baik. Mungkin izin ya. Silakan. Untuk proses pelaporan sebenarnya kalau di Puspaga itu sebenarnya bukan pelaporan gitu ya, karena untuk konsultasi, tapi setiap warga tetap dipersilahkan gitu. Nah, nanti setelah dilaporkan kita ada nomor yang memang sudah terpadu di DP3A. Jadi nomornya teman curhat perempuan dan anak gitu ya. Nah, terpana gitu ya. Hotline ya. Hotline. Nanti lapor di situ, bisa langsung lapor di situ. Ada yang lewat website, ada yang bisa DM Instagram gitu ya. Instagramnya Puspaga Kota Bekasi. Sampaikan masalahnya apa, nanti dilakukan pendalaman. Oh, ini sudah kekerasan, berarti nanti dibantu untuk dirujuk ke UPTD PPA gitu. Jadi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Kalau sudah mengandung unsur kekerasan dan hukum. Dan bisa nanti didampingi oleh Puspaga. Nah, kalau tidak berkaitan sama kekerasan, nanti dievaluasi kebutuhannya apa nih gitu ya. Oh, konsultasi keluarga, oh konsultasi anak gitu ya. Oh, konsultasi untuk pendidikan gitu. Kan macam-macam sekarang itu yang terjadi, apalagi di masyarakat perkotaan ini gitu ya. Misalnya sekarang itu kelahiran anak berkebutuhan khusus kan semakin banyak, tapi pemahaman orang tua terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus kurang. Nah, salah satunya nanti bisa dikonsultasikan di Puspaga gitu. Baik, ini kan juga ada kolaborasi yang memang harus dilakukan ya antara keluarga dan juga masyarakat. Mungkin Bu Deli juga bisa memberikan himbauan begitu ya kepada masyarakat agar nantinya bisa berkolaborasi nih untuk mencegah perundungan, khususnya perundungan di era digital ini, Bu. Kolaborasi di era digital ini perlu kerjasama ya. Ya, ada salah satu program di mana program ini sangat sebenarnya sudah dilakukan di beberapa Puspaga, beberapa kota, yaitu salah satunya program Puspa RW ya. Nah, Puspa RW ini di mana dari pusat kota melakukan langsung turun ke kecamatan, terus langsung ke kelurahan, sampai ke tingkat RW, sampai ke masyarakat. Nah, program ini di mana Puspaga itu memberikan magang kepada anak-anak psikolog, anak-anak psikolog dan magang ini diatur berdasarkan lokasi tempat tinggal mereka supaya mereka langsung merespon ketika terjadi hal-hal yang sudah bisa terbaca gitu kan, karena kan awalnya yang bisa melihat keadaan ini kan keluarga. Nah, awalnya yang bisa membaca perubahan pada seseorang itu adalah keluarga, balik lagi keluarga gitu kan. Jadi ada dengan kerjasama seperti ini ditambah edukasi dua hal poin penting yang saya tekankan dalam hal menjaga kolaborasi koordinasi antara Puspaga sama keluarga langsung ya, langsung masuk ke akar rumput gitu kan. Pertama itu pembinaan keluarga. Karena keluarga berperan penting, baik ayah atau ibu gitu kan. Karena kebanyakan itu data bahwa terjadinya bully, perundungan pada anak itu atau pelaku ataupun yang korban itu adalah dari keluarga yang komunikasinya kurang baik. Terus yang kedua ditambah faktor religi. Faktor religi ini juga berperan penting gitu kan dalam membentuk seorang anak gitu kan. Jadi dia mempunyai tempat di mana pada saat dia mengalami kekosongan. Jadi Betul. Selain dia lari ke keluarga gitu kan, dia bisa lari ke religi. Seperti itu. Baik. Kalau sekolah juga butuh juga Bu ya, pemahaman kepada pihak sekolah agar memang mengajarkan anak muridnya untuk tidak melakukan bullying ini, Bu. Baik, kalau sekolah itu kita ada salah satu program, semoga bisa segera kita udah laksanakan ya, Bu Nur ya, kita udah turun langsung, itu Puspa Go to School. Jadi ini merupakan salah satu program kerja kita di mana kita kolaborasi dengan Diknas ya Bu ya. Di mana kita masuk yaitu tadi yang dari Puspa Kota masuk ke kecamatan, kelurahan. Kelurahan ini akan ke RW di mana di situ akan ada koordinasi, kolaborasi sekolah-sekolah apa yang ada di lokasi tersebut dan kita menempatkan anak magang.
gitu kan, anak magang psikolog gitu kan, yang langsung touch ke anak-anak sekolah itu dan juga ke masyarakat gitu kan. Jadi nanti itu kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Tuh, Karena kan kalau kita itu banyak sebenarnya pengurusnya, Iya. tapi juga tidak cukup kalau nanti harus terjun ke sekolah. Jadi nanti mengedukasi fasilitator-fasilitator yang berasal dari perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan Puspaga dan nanti bekerja sama-sama di Nas, apa kok Diknas? Disdik, Bu, ya. Disdik gitu ya. Disdik. Disdik. Kita ini fokusnya itu ke anak SMP yang sekarang sangat rawan itu di usia SMP, terutama SMP dan SD gitu ya. Ya semoga tahun depan bisa terlaksana paling tidak 30% sekolah. Betul. Gitu karena ratusan kan sekolahnya itu ya. Iya. Mbak Sari kan di bidang hukum gitu ya, tentunya kan kasus-kasus bullying dan juga kasus kekerasan anak seringkali terjadi di Kota Bekasi. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa? Dari segi hukum gitu ya, apakah memang kasus-kasus ini juga banyak di Kota Bekasi seperti apa, Mbak? Iya, tadi seperti yang saya katakan di awal ya, memang untuk kasus perundungan cyberbullying itu memang tidak banyak dilaporkan karena yang pertama ini sudah menjadi normalisasi gitu. Namun jika ada memang sudah terkait dengan cyberbullying-nya sudah mempengaruhi psikis, kemudian berarti ada undang-undang lain yang menjerat gitu kan. Kemudian akhirnya juga membuat karakter baru daripada si anak, akhirnya dia melakukan kekerasan kepada orang lain, ini juga bisa terikat undang-undang lain juga gitu. Balik lagi kita jika ada yang melaporkan ingin melaporkan dan membawa ke jalur hukum, yang pertama yang harus dilakukan oleh korban adalah mengumpulkan bukti yang pasti, baik itu dari screenshot dia menjadi korbannya gitu ya, misalnya komentar ataupun DM, kemudian itu baik itu di sosial media dan lain-lain, itu harus dikumpulkan dulu di screenshot. Kalau ada rekaman videonya direkam, kalau ada bukti chatnya kemudian disimpan semuanya, dan yang paling penting harus tetap tenang, gitu, harus tetap tenang, cari solusinya. Yang pertama adalah keluarga dulu sebenarnya. Balik lagi, untuk mencari solusinya daripada korban cyberbullying, itu harus mencari keluarga dulu. Namun jika si korban ini merasa tidak aman bersama keluarga, itu dia balik lagi, kita bisa membuka layanan untuk bisa curhat ya, Puspaga ini gitu, untuk bisa langsung ke DP3A, karena juga ada juga beberapa anak-anak gitu ya yang mungkin memang sudah terlanjur dan tidak mempunyai tempat buat curhat, ujung-ujungnya langsung curhat gitu ke kita gitu. Nah, balik lagi di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, jika yang menjadi korban bullying ini adalah seorang anak, kan dia balik lagi nggak bisa dihukum secara serta-merta ya. Gitu, karena memang ada hak-hak anak. Mungkin nanti Bu Siti juga Bu Nur lebih paham mengenai hak-hak anak. Namun untuk hak-hak anak, kita nggak bisa menahan seorang anak ya, walaupun dia melakukan tindakan kriminal gitu, karena memang ini yang harus dikedepankan adalah diversi dan juga restoratif justice. Gitu. Balik lagi nanti diversi itu kan kita harus kembalikan kepada anak, di mana diversi itu adalah sistem bagaimana ada yang namanya musyawarah. Jika memang ada si korban yang sudah merasa dirugikan, kemudian pelakunya sudah ketemu, yuk kita satuin. Di situ ada lagi peran keluarga, musyawarah, baik itu dari keluarga maupun masyarakat yang bisa kita diskusikan bareng, musyawarahkan menjadi satu solusi yang adil gitu. Karena tujuannya adalah hukum ini kan hadir untuk memberikan manfaat dan memberikan keadilan, baik itu dari korban maupun pelaku gitu. Jadi nggak ada kepentingan pribadi gitu ya, semuanya serba berjarak, semuanya serba diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 ini. Baik, kita sudah tersambung kembali dengan Ibu Wiwi Hargono. Assalamualaikum Ibu.
Baik, Ibu berkaitan dengan tren kasus kekerasan dan juga bullying yang melibatkan anak di Kota Bekasi. Kalau dari peran orang tua sendiri seperti apa, Bu Wiwi, untuk himbauannya Bu pada orang tua agar memang anaknya ini tidak menjadi korban ataupun juga pelaku? Ya, kalau buat orang tua sendiri tentunya orang tua itu kan tidak ada sekolahnya yang baku. Tetapi bagaimana kita setiap individu untuk terus mau belajar terhadap situasi yang terjadi di setiap masanya, di setiap lini tingkatan kita bertumbuh sebagai orang tua maupun anak itu sendiri, gitu ya. Jadi penting sekali misalnya mendengarkan hal-hal edukasi seperti ini yang dilakukan oleh Dakta, kemudian banyak mencari informasi yang bisa diikuti melalui pengetahuan penambahan wawasan mereka, parenting baik itu di sekolah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi sendiri atau komunitas, sehingga ketika itu terjadi pada keluarganya atau anaknya atau mungkin dirinya dia sendiri, dia bisa dengan langkah cepat melakukan recovery terhadap diri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga tidak menjadi trauma mendalam yang akhirnya menimbulkan nanti masalah baru, ya kan? Karena kan masalah bullying ini akan melekatnya pada pengaruh pada kejiwaan. Betul. Secara kalau sudah kejiwaannya terganggu, maka dia akan membentuk karakter dan pembentukan nanti ke depannya bagaimana dia menjadi orang dewasa atau kita yang orang dewasa sehingga tidak sehat jiwanya gitu. Baik, orang tua juga harus sadar gitu ya apabila anaknya sering ngurung, kemudian juga di media sosial juga sering memberikan ini Bu ya, dan juga orang tua juga harus bisa paham betul bagaimana nanti anak-anak ini bisa menjadi kesehatan mentalnya terganggu ya Bu ya. Oh iya, ya dimulai dari orang tua itu sendiri tentunya. Betul. Dia juga harus sehat, karena kalau orang tuanya nggak sehat, maka dia juga tidak akan mampu membentuk anaknya menjadi sehat gitu ya. Jadi kita harus terus mau belajar, kemudian mengintrospeksi diri. Betul. Sehingga melakukan banyak penyembuhan. Kita kan juga mungkin ada trauma-trauma masa lalu yang membuat kita akhirnya membentuk karakter kita hari ini. Nah, bagaimana karakter kita yang hari ini tidak menimbulkan trauma baru lagi buat anak kita, sehingga terputuslah hal-hal yang tidak baik nantinya di Kota Bekasi. Sehingga saya mendorong melalui organisasi Puspaga yang ada di Kota Bekasi yang kebetulan baru dilantik kemarin di bulan November, di bulan Oktober, untuk terus bergerak aktif mengedukasi baik secara dari sisi hukum, kemudian pencegahan, psikologi dan lain-lain, sehingga masyarakat Kota Bekasi tidak perlu takut, mereka harus berani mengungkapkan, kemudian mencari bagaimana ini tidak terjadi lagi gitu loh. Bukan berarti dengan maraknya itu terus membuat kita akhirnya bahwa di Kota Bekasi ini terlalu banyak. Sebetulnya di daerah lain pun mungkin sama, tetapi mungkin karena aware-nya kita pemerintah membuat mereka untuk berani speak up, sehingga banyak hal-hal yang bisa tergali di dalam. Mudah-mudahan dari hal yang tergali di dalam ini akan banyak proses penyembuhan nanti ke depannya lebih baik lagi, insya Allah. Baik, Ibu mungkin ada pesan kepada orang tua dan juga masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang zero bullying di Kota Bekasi, Bu? Buat seluruh masyarakat Kota Bekasi, khususnya para kaum ibu, tentunya mendidik anak di zaman sekarang tidak mudah. Perlu kita treatment yang lebih dalam lagi, gunakan hati. Kalau kita sekarang menggunakan alat media kita berkomunikasi dengan anak dengan menggunakan gadget, artinya teknologi, itu akan mempermudah, tetapi jangan lupakan hati kita yang akan mengikat anak-anak kita. Kemudian perbaiki karakter kita sendiri sehingga akan membentuk juga karakter-karakter baik buat anak-anak kita di kemudian hari. Insya Allah dari ibu yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Kemudian ibu yang mau terus belajar, insya Allah juga anak-anaknya juga akan menjadi orang-orang yang cerdas, sehat, menjadi kebanggaan buat Kota Bekasi itu sendiri. Karena Kota Bekasi harus dilanjutkan oleh orang-orang yang nanti mampu memimpin secara sehat jiwa dan raganya. Dan mudah-mudahan juga saya berharap dari Kota Bekasi banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir
karena juga lingkungannya yang sehat dan insya Allah juga terbangun karena kebutuhan lahir batinnya terpenuhi. Iya. Baik, Bu Wi, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta, Bu. Ya, terima kasih banyak Dakta sudah banyak support pemerintah Kota Bekasi, Ya. khususnya Puspaga untuk terus mengedukasi masyarakat Kota Bekasi supaya lebih memiliki wawasan yang lebih baik lagi, khususnya perempuan dalam Ya. mendidik dan mendampingi suaminya. Baik, Ibu terima kasih. Selamat Sukses buat beraktivitas Dakta. kembali, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ke Bu Siti berkaitan dengan membangun komunikasi, Bu, antara anak dan juga orang tua. Ini kan juga perlu dilakukan, terutama di aktivitas digital. Mungkin seperti apa, Bu? Jadi kan ada beberapa strategi dalam mencegah bullying. Selain tadi menyiapkan diri sebagai orang tua, berkomunikasi dengan hati, ada beberapa ini ya. Misalnya satu itu memang tadi bangun komunikasi yang terbuka, Iya. gitu ya. Jadi dari orang tua ke dua orang tua, jangan hanya ibu saja, Iya. gitu. Tapi bapak saja, tapi juga bapak maksudnya. Karena sekarang ini fenomena fatherless kan masih tinggi Banyak, Bu, di ya. kita ini. Jadi ada ibu, ada ayah, tapi tidak berasa ada Betul. ayah. Bahkan sekarang itu juga tidak berasa ada ibu. Jadi ibunya gadget gitu ya. Jadi malah makanya, ibunya dikasih kekuasaan overlapping, dikasih makanya ini fasilitas. komunikasinya itu seringnya searah, makanya harus terbuka gitu ya. Misalnya bertanya tentang pengalaman di sekolah itu gimana, kemarin tadi temennya banyak enggak gitu ya, tidak hanya menanyakan PR-nya dikerjain belum dan sebagainya gitu ya. Sehingga anak itu akan menceritakan dengan nyaman. Jadi akhirnya komunikasinya terjalin bagus, ikatan batinnya juga akan bagus gitu ya. Kemudian tadi udah disampaikan Bu Delni itu aturan menggunakan digital gitu. Kemudian juga mengajarkan etika digital. Jadi selain aturan juga ada etika gitu ya, etika digital. Misalnya pikir dulu sebelum posting, sebelum share begitu ya. Sebelum komen juga, Ibu. Betul. Dan juga ini ya, kalau anak-anak sekarang kan main game rata-rata ya, dan saat main game mabar gitu ya, itu banyak kata-kata verbal yang kasar-kasar itu terungkapkan. Padahal itu sebenarnya tidak boleh di etika kita dimanapun kita berada di Indonesia itu tidak sopan. Nah, tapi itu sekarang itu ada normalisasi. Jadi ada pergeseran norma-norma yang akhirnya mempengaruhi karakter dan juga tadi terkikis empati, itu terkikis gitu ya. Jadi karena influencer juga banyak juga ya, Bu ya. Betul. Ini role model nih. Ya, ini yang mengkhawatirkan tuh, memprihatinkan itu adalah role model yang terlihat keren gitu ya, keren, akhirnya ditiru. Betul. Kita sebagai Puspaga juga bisa dibilang ini agak haram nih kalau bilang anak itu bermasalah ya, Bu ya. Tapi anak nakal gitu. Iya, anak nakal gitu kayaknya gecap banget gitu kan kalau kita nyebut anak-anak ini dengan kata-kata anak bermasalah atau anak nakal. Tapi ya itu dia, balik lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nur bahwa karakter anak ini memang sangat dipengaruhi. Yang pertama adalah lingkungan, sosial media itu lagi. Nah, makanya ini perlu banget nih kayak pembentukan tim khusus baru kah atau memang regulasi baru kah untuk para influencer agar lebih beretika juga dan memberikan mereka itu pemahaman-pemahaman bagaimana cara atau bagaimana membentuk brandingnya mereka menjadi branding yang baik gitu, karakter yang baik juga yang bisa akhirnya nanti dicontoh ke audiens. Karena kan memang kan audiens juga kita kan nggak bisa langsung filter gitu aja siapa aja yang nonton. Bisa aja anak-anak pakai akun bapaknya atau ibunya untuk bisa mengakses tontonan-tontonan gitu kan. Kayak YouTube juga mana ada batasan, kan bebas.
Iya kan nggak ada batasannya, bebas. Nah itu dia. Jadi memang juga harus ada peran Negara juga di sini ya, Mbak. negara, iya harus peran dari negara, bukan cuman keluarga. Kita mah bantuin doang ya. Kita mah bantu gitu. Baik. Terakhir mungkin ke Bu Delni ini berkaitan dengan literasi digital juga kan memang harus dilakukan juga ya kepada masyarakat gitu ya, kepada orang tua dan juga kepada anak. Seperti apa Bu untuk pembelajaran ini literasi digital sendiri? Ya kalau literasi digital ini berarti kita balik tadi yang salah satu contoh saya bilang goes to school ya, di mana kita melakukan edukasi langsung ke anak-anak ya, dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti sekolah gitu kan, kepala sekolah langsung ya, kita langsung koordinasi juga pihak biasa BK ya, Guru BK ya, guru BK Guru yang di sekolah. Kalau bisa Puspaga ini juga akan bisa men-touch langsung guru BK gitu kan. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang agak udah kelihatan, bisa langsung komunikasi dan memberitahukan ke kita kan, kita mencegah ya supaya tidak terjadi. Terus memberikan talk show, sosialisasi gitu kan, langsung kepada anak-anak ini apa sih manfaat dan efek daripada jika terjadi bullying di lingkungan sekolah seperti itu. Baik. Ini berarti Puspaga ini dibentuk di tiap-tiap kecamatan dan juga kelurahan berarti ya? Iya. Saat ini untuk saat ini masih di Kota Bekasi, baru ada di pusat Kota Bekasi gitu kan. Insya Allah dengan program kita akan membentuk ke kecamatan dan kecamatan sudah ada di seluruh Kota Bekasi. Nanti di 2026 nanti akan ada program khusus ya dari kita sendiri untuk bisa mensosialisasikan lebih lagi ke akar rumput. Jadi kita lebih kita membuka kesempatan buat para warga Kota Bekasi yang memang ingin menjadi bagian dari Puspaga yang merupakan gerakan perlindungan perempuan dan anak gitu. Memang kita membutuhkan, itu dia seperti yang tadi Ibu Siti bilang, kita membutuhkan banyak sekali gitu relawan gitu yang yuk kita sama-sama yuk menjadi gerakan khusus gitu, yang memiliki gerakan khusus, memiliki satu visi dan misi untuk bisa lebih menciptakan Kota Bekasi yang aman dan ramah untuk anak maupun perempuan. Jadi masyarakat di tingkat kelurahan ataupun juga kecamatan ini juga bisa bergabung ke Puspaga, memberikan kontribusinya Bu ya, agar memang kekerasan terhadap anak ini tidak terjadi lagi di Kota Bekasi. Betul. Dan Puspaga kemarin tadi seperti disampaikan sama Bu Wali Kota, Puspaga juga pelantikannya SK-nya juga SK dari Wali Kota. Gitu. Jadi SK-nya SK Wali Kota dan semuanya yang ada di Puspaga semuanya profesional dalam bidangnya. Gitu. Tentunya kalau kita ingin mencapai suatu tujuan yang mulia itu tuh harus ada kerjasama semua pihak. Setuju. Tentunya Puspaga ini kan mempunyai visi dan misi untuk perempuan dan anak lebih cerdas sehingga tercipta generasi yang yang lebih baik gitu untuk masa depan Kota Bekasi, terutama untuk Indonesia gitu kan. Jadi dengan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, akan tercipta generasi yang unggul sehingga membentuk negara Indonesia lebih baik. Iya, betul. Baik. Tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Ini mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan dari Ibu Siti nih untuk masyarakat Kota Bekasi. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Dakta, kemudian ke masyarakat, para pendengar, sahabat Dakta yang telah menyimak acara ini, dan jangan lupa nanti menyimak Puspaga on air di radio, talk show berikutnya, karena masih banyak lagi nih kita judul-judul lainnya, kita masih banyak lagi gitu. Dan pastikan di keluarga kita itu tetap menghadirkan kasih sayang, menghadirkan ilahiyah, idrohiyah, dan komunikasi yang hangat. Dan mari kita jadikan rumah sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh percaya diri dan saling menghargai. Baik. Kemudian juga ke Bu Delni mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi? Baik, kalau dari saya tadi menambahkan yang disampaikan oleh Bu Nur, bahwa faktor religi itu sangat diperlukan dalam keluarga gitu kan. Dengan menanamkan nilai-nilai agama pada keluarga sehingga anak-anak mengetahui batasan-batasan yang harus dia perbuat sehingga tidak terjadi bullying sebagai pelaku maupun korban.
Baik, akhir Bu Esa mungkin apa Bu yang ingin disampaikan Bu? Baik, karena saya adalah bagian dari penegakan hukum, sebenarnya nggak mau terlalu kaku juga gitu kan Iya. dalam mendengarkan statement-statement hukum. Namun kita sebagai warga negara Indonesia yang kita lahir juga sudah didaftarkan secara Iya. hukum ya, akta lahir, iya kan. Maka dari itu saya ingin menyampaikan kepada sahabat Daktar, rekan-rekan pendengar semuanya, untuk yuk kita mulai juga dari rumah, dari keluarga, untuk bisa mengajarkan anak-anak kita dasar-dasar etika hukum. Iya. Ya kan, baik itu hukum secara tertulis maupun tidak tertulis yang terjadi yang kita mulai dari rumah dulu gitu. Bagaimana kita bisa saling menghargai, bagaimana kita bisa saling berempati, bagaimana kita beretika di rumah, kemudian nanti itu akan yang bisa kita implementasikan di kehidupan sosial gitu. Jadi dasar-dasar hukum tertulis maupun tidak tertulis, formal maupun non formal di rumah itu juga mesti digalakkan sebagai salah satu pembentukan karakter daripada anak-anak, perempuan, dan masyarakat Kota Bekasi pada umumnya. Kalau kita bilang tidak bisa membahagiakan atau tidak bisa menyempurnakan seluruh keluarga di Indonesia, yuk kita mulai dari warga Kota Bekasi dulu. Ayo kita buka pendaftaran buat rekan-rekan semuanya yang mau jadi bagian dari Puspaga ya. Baik, jadi memang keluarga ini menjadi apa ya, rumah yang juga bisa memberikan edukasi kepada semua penghuninya. One stop service. Betul. Nah, satu pintu pelayanan Baik, banyak. terima kasih Ibu Siti Nurhidayah, kemudian juga Ibu Delni dan juga Ibu Resa Rusayani. Senang sekali bisa berbincang. Mudah-mudahan perbincangan ini kita bermanfaat gitu ya bagi keluarga, agar memang keluarga ini dijaga betul dan juga tidak terjadi lagi nih kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.